sangat terkenal orang yang tidak pernah berbohong meskipun sambil bercanda. Ada suatu ketika seorang nenek-nenek datang bertanya, "Ya Rasul, apakah nanti orang setua aku ini?" Wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kita mulai lagi pelajaran kita tentang hadis. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas beberapa hadis sampai waktu isya tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, wailul lahu tsumma wailul lahu. Wailun, sungguh celaka. Lilladzina, siapa yang celaka? Lilladzina, bagi orang-orang yuhaddisu yang suka berbicara atau ngomong, fayakdzibu, maka kemudian mengandung unsur kebohongan atau berbohong, liyudhika, supaya orang lain, liyudhika, supaya orang lain tertawa karenanya, bihi karenanya, al-qauma, supaya suatu kelompok tertawa dengan pembicaraan kita, wailun tsumma wailun lahu, maka sungguh celaka bagi orang-orang seperti itu. Nah, anakku semua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa meskipun niat kita hanya bercanda, guyon, tapi kalau mengandung unsur bohong itu tetaplah tidak boleh. Makanya Rasulullah itu sangat terkenal orang yang tidak pernah berbohong meskipun sambil bercanda. Ada suatu ketika seorang nenek-nenek datang bertanya, "Ya Rasul, apakah nanti orang setua aku ini masuk surga? Apakah ada orang tua nanti di surga seperti saya?" Kata Rasul, "Ya nenek, tidak ada nenek-nenek yang nanti di surga." Mendengar itu si nenek menangis sambil tersenyum. Menangis, kenapa? Kemudian dijawab oleh Rasul lagi, karena nanti di surga itu nggak ada lagi orang tua, yang ada itu muda semua. Baru dia tersenyum. Nah, jadi meskipun bercanda, kita tidak boleh sambil mengandung unsur kebohongan. Nah, ini hati-hati nih, para mubalik ini yang biasa ceramah di panggung supaya audien tertawa, bergembira, dia sambil ngabodor itu ngelawak lawak disertai unsur kebohongan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ya, siapa aja kita nih yang nanti misalnya punya keahlian berdakwah, ya tetap harus diselingi humor, supaya tidak kaku. Tapi harus diingat bahwa dalam ceramah kita tidak boleh kita bumbui dengan unsur-unsur kebohongan. Ceramah aja nggak boleh yang untuk kebaikan, gitu kan? Apalagi kita yang hari-hari berinteraksi. Makanya jujur itu aspek nomor 1. Kejujuran kita dimanapun kita berada itu aspek nomor 1. Di tempat kerja, di tempat belajar, di masyarakat, aspek kejujuran itu number 1. Harus dijaga integritas kita. Karena mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, sekali kita sudah jatuh,
yang menyangkut moralitas kita, akhlak itu sulit sekali untuk kita cuci kembali. Makanya sekali lagi kita harus hati-hati menyangkut aspek-aspek nilai gitu. Kalau sama Allah mungkin gampang, dengan kita bertobat nasuha sudah selesai Allah mungkin, tapi ketika dengan nilai sosial belum tentu terbasuh atau hilang oleh waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai kita mati mungkin akan tetap tercatat. Oh itu si A itu kan yang dulu itu kan, nah gitu. Sering kan dengar kalian di kampung-kampung bicara itu ketika menceritakan dengan orang lain, itu si A dulu yang itu kan. Yang waktu ketahuan ketangkep nyolong ayam itu kan, nah itu jadi memori yang sangat buruk. Nah ketika hal-hal seperti itu dilakukan oleh seseorang, sangat sulit kita menghilangkannya. Nah bisa hilang, tapi pertama oleh waktu, yang kedua kesungguhan kita untuk berbuat baik. Mungkin bisa cepat hilang pengalaman buruk seperti itu kalau kita kemudian bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bisa sukses gitu. Tapi kalau kita jalannya ya biasa-biasa saja, mungkin butuh waktu tadi puluhan tahun, bahkan sampai mati pun mungkin akan tercatat di memori sosial masyarakat kita bahwa si A, si B itu pernah begini, pernah begitu gitu. Jadi hati-hati ketika kita sudah masuk di wilayah aspek moral. Ya, paham ya? Akhlak, hati-hati, mari kita jaga. Makanya jaga itu, akhlak itu harus kita jaga. Terima kasih.